Waktu itu sudah malam. Ketiga murid Yesus sangat lelah dan murid Yesus ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Sementara Yesus kembali berdoa dengan gentar hingga keringatnya menjadi seperti titik-titik darah. Ia menaruh sepenuh hidupnya pada rencana Allah. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata, "Marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang." Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama dengan mereka. Yudas mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah satu prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Anak-anak, mungkin kalian berpikir prajurit akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus dan membawanya pergi. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya kepada imam besar. Lalu, semua imam besar, tua-tua dan ahli kepala berkumpul di situ. Imam-imam kepala dan semua mahkamah agama mencari-cari kesalahan Yesus agar mereka dapat menghukumnya. Tetapi mereka tidak menemukan satupun kesalahan Yesus. Banyak orang memberikan kesaksian palsu, tetapi kesaksian itu tidak sesuai antara satu dengan yang lain. Maka imam besar berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus. Katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan engkau akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa lagi kita perlu saksi lagi? Karena kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa Yesus harus dihukum mati. Dan pagi-pagi benar mereka membelenggu Yesus, lalu membawa dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Engkaulah raja orang Yahudi?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri telah mengatakannya. Lihatlah, betapa banyak tuduhan mereka atas engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus menjadi heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya,
apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, "Salibkan dia!" Tetapi Pilatus kembali bertanya, kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun orang banyak berteriak makin keras, "Salibkan dia! Salibkan dia!" Kemudian Yesus disesah dan diserahkan untuk disalib. Dan mereka mulai mengolok-olok dia dan berkata, "Salam, hai raja orang Yahudi." Hahaha. Pada waktu itu, lewat Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota, dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Mereka memaku tangan dan kaki Yesus pada kayu salib. Hari jam 9 ketika Yesus disalibkan, orang yang lewat di sana menghujat dia. Sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan membangunkannya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian imam kepala menghina dia dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak." Bersama dengan Yesus ada 2 orang yang turut disalibkan. Yang satu di sebelah kanan, yang satu di sebelah kirinya. Salah seorang dari antara mereka berkata, "Kita memang layak menerima hukuman ini karena kita telah berbuat dosa." Tetapi Yesus tidak berbuat satu kejahatan pun. Pada jam 12, kegelapan menyelimuti daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Eli, Eli, lama sabachthani." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah menjadi 2 dari atas ke bawah. Ketika kepala pasukan melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus, lalu membaringkan mayat itu ke dalam kubur batu yang digali di dalam bukit batu. Kemudian kubur itu ditutup dengan sebuah batu besar dan mayat Yesus ada di dalamnya.